Saya gede seperti Mbak Wiwi tadi. Ini judulnya menarik, keserakahan di tengah pandemi. Keserakahan itu kalau kita percaya dengan filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar kita dari awal kok nggak mau serakah. Kita menentang kapitalisme ugal-ugalan. Karena para pendiri Republik kita kuliah di Eropa tahun 20-an, tahun depresi ekonomi. Jadi mereka nggak lihat ekses dari kapitalisme ugal-ugalan, mereka nggak mau. Tapi juga tidak mau sistem komunis. Pinggirlah jalan di tengah kita. Nah, yang terjadi hari ini bukan kapitalisme. Kapitalisme itu kompetitif. Kapitalisme itu ada governance, ada transparansi, ada accountability. Yang terjadi ini, ya bahasa sopannya, negara kleptokrasi. Apa negara, jangan di bahasa Indonesiain lah, nanti masalah. Ya kan, terpaksa. Iya, terpaksa. Repot nanti kita semua. Ya kan, negara kleptokrasi. Jadi lebih gawat daripada sistem kapitalisme. Kapitalisme itu ada kompetisi, dan yang kedua, kapitalisme didukung oleh trias politika, semaling lembaga-lembaga saling ngawasin. Contohnya, Perdana Menteri Abe di Jepang puasa 8 tahun. Di tahun ke-8 dia ngajak makan malam teman-temannya. Makan malam, stafnya lupa bayar pakai uang negara. Cuman $5.000. Bocor sama wartawan, digoreng sama wartawan, karena wartawannya independen. Nah, akhirnya Perdana Menteri Abe ngundurin diri. Seorang menteri Prancis mau liburan ke Maroko, pakai mobil dinas, pakai sopir dinas. Sebetulnya kecil lah, cuma berapa ribu dolar. Bocor sama wartawan. Wartawannya independen, bukan peliharaan dari partai politik atau tokoh. Digoreng, akhirnya mengundurkan diri. Nah, tapi tokoh-tokoh kemerdekaan, pergerakan Republik Indonesia, rata-rata standar etikanya itu standar Eropa. Orang seperti Bung Hatta, seperti Agus Salim, seperti sebutin tokoh-tokoh kita. Mereka tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak mau memanfaatkan haknya rakyat sama negara untuk keuntungan pribadi. Itu standar etika Eropa. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita standarnya begitu. Orde Baru makin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Nah, yang kedua yang bikin malu, dulu kan saya yang perkenalkan istilah peng-peng. Ya, peng-peng itu dua profesi, satu pengusaha, itu profesi mulia. Kedua pengusaha, itu juga profesi mulia. Yang masalah kalau keduanya digabungin, kacau, negara rusak, rakyat dirugikan. Nah, yang terjadi itu hanya ganti tokohnya doang. Dulu saya pernah bilang Pak JK peng-peng, ya, karena jadi pengusaha pejabat ini. Tapi sekarang dia udah kagak peng-peng lagi, wong dia tidak kuasa kan. Makanya kita bayan referee. Dah, ganti peran doang, ganti pemain doang, lebih dahsyat daripada kami di kabinet. Ya, this is too far. Kami terlalu banyak tahu lah, kalau kita ungkapin malu kita juga dengarnya. Dan kepedean juga, gua kuasa, lo mau apa? Iya kan? Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah. Kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu.
apalagi yang muda-muda gede. Nah, yang kedua adalah pandemi itu kan masa susah. Yang meninggal 120.000 orang. Sekarang 140.000. Harusnya kan masa keprihatinan kita sebagai bangsa. Masa kita betul-betul solid, kita kompak, kita saling bantu, karena banyak dari teman-teman kita, keluarga kita, rakyat kita yang korban dari ini. Kok bisa-bisanya sepanjang tahun 2020 anggaran yang dipakai untuk melawan pandemi ini 1.035 triliun, tidak ada dampaknya sama sekali. Itu nanti kita periksa habis ini nih. Aku nggak tahu jaksa agungnya siapa, mudah-mudahan Novel Baswedan ya. 1.035 triliun nggak ada apa-apanya. Ya, baru pandemi itu mulai ada perbaikan penyelesaiannya bulan kuartal pertama tahun 2021. Karena strateginya lebih jelas, vaksinisasi, macam-macam lah. Ya, tapi sebelumnya 1 tahun hilang, korbannya 120.000, anggaran 1.035 triliun, tidak ada hasilnya, bahkan naik luar biasa. Ini suatu saat, Gede, jangan cukup nulis buku gini, kita ubah siapa yang tanggung jawab, Gede. Nah, dalam masa susah itu, masa sulit itu, masa krisis, justru orang-orang ini mencari kesempatan. Rakyat lagi susah, lagi apa, mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ini udah keterlaluan banget. Ya, saya khawatir model-model pemerintahan gini. Saya tuh dari awal nggak suka presiden diadili, Pak Bahtiar. Saya ingat Gus Dur begitu berkuasa, dia panggil saya, Rizal, bagaimana Pak Harto kita tangkap aja. Saya bilang jangan, karena ya jenderal yang loyal Pak Harto masih banyak. Ya, kalau kita tangkap sebulan lagi nih pemerintah jatuh, Gus Dur sama saya nanti yang di dalam gitu loh. Itu terjadi di Mesir, Pak Bahtiar, bukan bercanda. Ya, nah, kecuali udah diganti semua. Tapi pada dasarnya saya nggak suka presiden diproses dan diadili secara hukum. Tapi mungkin karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru, Bang Bahtiar. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah. Ya kan? Kalau nggak kapok-kapok, dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Iya kan? Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya kan? Kita udah waktunya yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan, tapi nggak mungkin. Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Benang itu kan ruwet tuh. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya ditarik ke atas, nah itu loh. Ubek-ubek di bawah nggak ada gunanya. Jadi kita fokus aja sama ujungnya benang, Pak Bahtiar. Jangan salah, terima kasih. Saya tadinya berpikir kalau kita biarkan proses ini sampai 2024, yang terjadi itu adalah recycle kecurangan, recycling dari distorsi terhadap demokrasi. Ya, jadi kalau yang berharap
2024 ada perbaikan, keberpihakan, transparansi. Jangan bermimpi selama sistem pemilunya tidak direvisi, selama undang-undangnya tidak direvisi. Itu hanya akan jadi festival recycling kejahatan pemilu, kecurangan dan sebagainya. Nah, saya salut sama Refli, setahun lebih gempur terus threshold dan makin lama makin menggelinding. Bahkan partai-partai menengah sudah mulai setuju, ya kan? Banyak juga rakyat mulai ngerti bahwa inilah sumber permasalahan kita. Inilah basis dari demokrasi kriminal yang sebetulnya tidak ada di Undang-Undang Dasar. Cuman MK-nya majelis kekuasaan. Iya kan? Sehingga dia lebih dengar yang kuasa, bukan majelis konstitusi. Nah, tetapi selain threshold kita harus jadikan 0, sehingga yang memilih itu rakyat, siapa yang lolos tahap 1, tahap 2. Yang penting partainya diverifikasi. Karena menurut Undang-Undang Dasar, calon presiden, gubernur, bupati diajukan oleh partai. Ya kan? Nah, tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada revisi Undang-Undang Pemilu. DPR hari ini rencana mengubah undang-undang, dia batalin, saya nanya-nanya aja. Kita harus desak supaya dilakukan pembahasan untuk revisi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Pemilu. Salah satu poinnya, kok bisa hasil voting pemilu 5 tahun yang lalu jadi basis untuk nominasi pemimpin 5 tahun saat ini? Itu kan tidak masuk logika. Itu kriminal. Karena rakyat kan berubah, rakyat ingin pemimpin yang berubah. Kok bisa hasil 5 tahun lalu, ya kan, dipakai basis untuk nominasi saat ini? Ini MK-nya, mohon maaf Pak Refli, sekolah hukumnya di mana sih dulu nih? Teman-temannya Pak Refli. Sama-sama. Kok bisa gitu loh? Ini kan cuma akal-akalan yang kuasa doang. Yang kedua, tidak boleh kita lanjutkan pemilu dengan sistem IT yang seperti yang kemarin. Itu prosesnya cacat, IT sistemnya, dan hasilnya terdistorsi. Kalau tidak mengatakan banyak hasil suara yang digeser, yang dipindahkan. Iya kan? Itu ada programnya, softwarenya. Kalau Pak Bahtiar dapat suara, let's say 100.000, dicolong 8.000 kan nggak ketahuan. Bisa didesain softwarenya, dipindahin ke Hersu dan sebagainya. Dan ini dilakukan secara sistematik. Jadi percuma kita ngabisin duit sekian-sekian puluh triliun kalau kita tidak lakukan revisi terhadap sistem IT, softwarenya, dan distorsinya. Yang ketiga adalah, kok bisa yang nentukan komisioner KPU hanya pemerintah doang? Apaan ini? Harusnya yang menentukan komisi pemilih komisi pemilihan umum ada partai-partai politik, dan partai politik harus ikut sebagai pengawas di dalam komisioner KPU. Kenapa? Itu istilahnya mereka saling mengawasi. Pasti partai lain nggak mau dicurangi. Jadi adalah self rule, self control di antara peserta pemilu. Dia nggak mau kan si itu menang. Akhirnya dia mau fair. Tapi kalau isinya birokrat doang atau ditentukan oleh associate birokrat, ya kayak gini, dia ikut maunya kekuasaan. Ya, jadi kita harus pemilu tahun 55 nggak ada canggih-canggihnya, itu nggak perlu uang saksi, itu sangat fair, sangat adil. Pemilu zaman Pak Habibie nggak ada luar biasa, canggih, ya kan, dan transparan, nggak ada yang main,
hasilnya itu pemilu paling demokratis. Ini kita harus ubah dengan masukkan tokoh-tokoh yang punya integritas, komisioner KPU. Dan yang kedua, partai-partai harus ikut jadi pengawas supaya mereka saling periksa, saling kontrol, saling mengeliminasi sehingga bisa betul-betul fair. Yang kelima, kita masih sangat primitif sekali. Kan bisa hari ini teknologinya semua calon pemilih ada sidik jarinya aja. Nanti begitu dia milih langsung masuk ke sistem komputer yang online. Jadi nggak bisa lagi main kotak plastik, kotak kardus, ya kan, hilang, dicuri, dibakar. Setiap pemilih ada sidik jari, tinggal tekan masuk ke dalam sistem. Kita bisa proses online dan transparan. Jadi perlu perubahan-perubahan mendasar dibanding dalam soal undang-undang pemilu ini. Saya betul-betul appeal sama kawan-kawan, kalau kita mau sistem pemilihan yang amanah dan bersih, kita benahi, kita ganti undang-undang pemilu yang mereka gunakan akal bulusnya untuk kembali recycling daripada kecurangan. Terima kasih.